Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nurianto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang perjalanan menuju ke wisata yang pernah viral waktu itu ya. Namanya Rainbow Garden Putuk Soko. Mungkin teman-teman sudah pernah ke sini ataupun sudah beberapa kali ke tempat ini. Nah, sekarang kita update seperti apa kondisi terbaru di Putuk Soko ini. Oke, sekarang perjalanan kita mulai dari arah Mojosari ataupun dari arah Mojokerto ataupun dari arah Surabaya ya teman-teman. Di kawasan ini banyak sekali warung-warung seperti yang ada di kawasan Daplang yang dekat dengan Trawas. Nah teman-teman, jadi simak terus videonya sampai akhir durasi agar teman-teman tidak salah informasi ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi Putuk Soko ini buka setiap hari ya teman-teman, jam 7 pagi sampai jam 21 malam. Kalian juga bisa camping di sini. Selain berspot foto, sekarang juga ada beberapa tempat baru lagi. Yuk kita coba sama-sama lihat ke sana. Jadi untuk jalannya kalau ke Putuk Soko ataupun ke Trawas, jalan ini yang paling recommended teman-teman, karena memang jalannya lebar dan juga untuk tanjakan dan turunannya itu tidak ekstrim seperti jalan-jalan kalau lewat dari arah Pacet ataupun dari arah Pandaan maupun dari arah Prigen ya teman-teman. Ini adalah jalan yang paling sangat aman bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Trawas. Nah, seperti bisa kita lihat di sisi kanan ini, dari kawasan sebelum masuk ke Sukosari ini sudah banyak sekali ya warung-warung di pinggir jalan seperti ini di bawah hutan. Oke, sekarang kita sudah mendekati di area wisata Putuk Soko itu sendiri. Oke, di depan sana nanti sisi kanan atas itu adalah lokasi dari Putuk Soko Cafe, teman-teman. Dan semoga hari ini, di pagi hari ini, untuk view-nya, gunungnya bisa terlihat bagus ya di video ini. Jadi untuk tiketnya sendiri ya teman-teman, masih sama seperti kemarin-kemarin ataupun seperti dulu-dulu, masih tetap Rp5.000. Oke, hati-hati di sini, kita belok ke kanan memasuki ke area dari Putuk Soko Taman Rainbow Garden ini teman-teman. Oke, di depan ini adalah loket untuk tarif parkir ya. Untuk mobil Rp6.000 dan juga untuk sepeda motor Rp3.000 teman-teman. Jadi untuk loketnya nanti kita berbeda dari loket tarif karcis parkir ya teman-teman. Nanti untuk tiket masuknya ada di atas sana ataupun di dekat dengan pintu masuk dari Putuk Soko ini. Oke, jadi untuk parkiran itu luas teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah beberapa kali ke sini ya. Nah, ini adalah parkiran. Jadi bisa muat kendaraan baik roda 2, roda 4, besar ataupun kecil, bisa muat di sini teman-teman. Oke, sekarang saya mau parkir di dekat dengan loket pembelian karcisnya. Nah, sudah terlihat di depan sana itu Gunung Penanggungan teman-teman. Nah, di bawah sana itu ada bunga-bunga yang sudah mulai ada warnanya, ada merah, ada kuning dan juga hijau tentunya. Oke, sekarang saya sudah ada di lokasi ataupun dekat dengan pintu masuk dari Rainbow Garden Putuk Soko teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk parkirannya sangat luas sekali. Di sana juga banyak juga gazebo-gazebo yang ada ya. Dan untuk pemandangannya bisa kita lihat seperti ini. Untuk gunung yang di sisi sebelah selatan itu adalah Gunung Welirang, dan di sisi sebelah barat sana itu adalah Pegunungan Anjas Moro, bisa terlihat di sini. Oke, jadi teman-teman, saya membawa uang Rp5.000. Apakah untuk tiket masuknya masih sama seperti yang dulu? Ya, kita langsung saja menuju ke loket
pembelian tiketnya. Oke teman-teman, jadi untuk pembelian tiketnya masih sama ya. Jadi tiket masuknya sangat murah sekali, yaitu Rp5.000 per orang. Dan untuk tarif ATV juga tadi ada ya, sekitar 20.000 per orang. Dan juga ada wahana kudanya juga. Nah, untuk masuk kita disambut seperti biasa. Taman yang ada di sini ini sudah menghijau ya teman-teman. Namun memang untuk warna-warnanya cenderung dominan warna hijau seperti ini. Tidak ada warna merah, hanya hijau, kuning, dan sebagainya. Oke, kita langsung menuju ke spot terbaru yang ada di Putok Soko ini. Dan ini di hari Sabtu di pagi hari, jadi pengunjung belum seberapa banyak teman-teman. Nah, di depan sana jembatannya yang awalnya dari bambu sekarang sudah dibuat permanen dengan menggunakan cor dan dibuat seperti macam kayu-kayu ataupun kulit kayu ya, tapi belum dicat seperti ini. Dan di sisi pagarnya ini juga sudah memakai besi yang sudah dipermanen dengan hiasan lampu-lampu seperti itu. Nah, di sini yang baru sudah dibuatkan anjungan untuk berfoto selfie yang berlatar belakang Gunung Penanggungan teman-teman. Bisa kita lihat untuk fotonya kita dari sini, objeknya di atas yang lingkaran ini teman-teman. Nah, untuk fotonya bisa background dari Gunung Penanggungan ataupun Gunung Welirang, atau juga bisa backgroundnya di bawah tanaman ataupun bunga rainbow gardennya. Jadi seperti ini kita bisa melihat keseluruhan dari Rainbow Garden Putok Soko ini dari atas ini 360 derajat teman-teman. Jadi seperti ini untuk view-nya yang terbaru yang ada di Putok Soko ini. Nah, untuk momen terbaik sebaiknya kesini waktu cuaca cerah, karena kalau mendung pastinya tidak bisa melihat dua gunung sekaligus ya teman-teman, karena sangat sulit sekali kalau melihat cuaca cerah ya. Apalagi kalau dari luar kota pastinya tidak bisa melihat apakah suasana di rawa sedang cerah ataupun tidak. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita turun. Nah, untuk spot selfie ini jembatannya terbuat dari kayu. Dan di sini yang jembatan lama diganti dengan cor beton teman-teman. Jadi sudah tidak bahaya lagi, karena kemarin yang dulu terbuat dari bambu itu sudah mulai rapuh. Jadi sangat bahaya untuk pengunjung. Nah, untuk bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan ini berbunga daunnya merah seperti ini ya teman-teman. Dan di tengahnya ini ada semacam bebatuan untuk bisa refleksi kaki-kaki teman-teman. Usahakan tidak memakai alas kaki biar lebih terasa sebagai refleksi jalan kaki di sini. Nah, sini juga salah satu spot foto ya. Di belakang ini ada semacam taman dengan pancuran air ya. Di sini ada beberapa patungnya juga, ada 3. Di sana juga ada spot fotonya juga teman-teman. Kemudian dari sini kita akan lihat ke Taman Kelinci. Nah, kita bisa berfoto di sini ya, seperti ini. Backgroundnya sangat bagus sekali dengan background bunga dan juga Gunung Welirang yang ada di sebelah selatan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke spot terbaru teman-teman. Di sini sekarang sudah ada Taman Kelinci ya. Memang untuk Taman Kelinci sudah beberapa bulan yang lalu, karena saya belum sempat ke sini, jadi baru sekarang saya bisa reviewkan buat teman-teman. Nah, di sebelah sini ada lampu-lampu hiasnya juga. Kemudian di bawah sana itu adalah Taman Kelincinya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk kelincinya itu sebenarnya ada banyak, namun memang masih di dalam kandangnya ataupun di dalam rumah-rumah yang sudah disediakan itu ada di dalam sana. Untuk kelincinya itu ada beberapa kelinci saja yang keluar teman-teman.
Nah, di sini ada juga spot terbuat dari bambu yang diwarna sewarna pelangi ya. Jadi untuk fotonya background Gunung Penanggungan tadi. Oke, dari Taman Kelinci ini tentunya anak-anak pasti senang ya, karena bisa bermain bercengkrama dengan kelinci dan juga bisa bermain-main tentunya di dalam dari Taman Kelinci ini. Oke, untuk Taman Kelinci kemungkinan ini mungkin bayar ataupun tidak, tadi saya mau tanya petugasnya tidak ada ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mungkin sih untuk Taman Kelinci ini gratis ya. Oke, dari sini kita coba ke titik lain agar bisa melihat kelincinya teman-teman. Nah, itu ada kandangnya juga. Kemudian di sini ada beberapa kelinci yang sudah mulai keluar, salah satunya ini. Untuk kelincinya sebenarnya banyak teman-teman, ini lagi makan. Dan yang lain masih ada di dalam terowongan ataupun rumah-rumah yang sudah dibuatkan. Oke, dari Taman Kelinci kita lanjut lagi teman-teman menuju ke taman bunganya yang di bawah tulisan Rainbow Garden di depan sana ya teman-teman. Oke, di sini untuk bunganya itu sudah ada keterangan masing-masing. Jadi setiap bunga itu ada keterangan jenisnya apa dan dari mana. Karena di sini untuk tamannya bisa juga dibuat edukasi buat anak-anak tentunya. Oke, jadi seperti ini ya. Itu ada di depan sana tulisan Rainbow Garden, kemudian di atasnya tadi ada deck 360 derajat untuk berfoto selfie. Untuk deck itu juga relatif baru ya. Jadi waktu launching awal itu tidak ada, karena memang adanya cuma jembatan dari bambu, sekarang sudah permanen seperti itu. Dan untuk bunganya masih seperti ini ya, karena masih di musim kemarau, jadi bunganya masih hanya beberapa saja yang mulai berbunga. Jadi belum seberapa cantik teman-teman untuk taman bunganya ini. Oke, tentunya untuk spot foto masih seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa dibuat untuk background foto teman-teman ya di bawah dengan background tulisan Rainbow Garden untuk di tamannya ini. Mungkin teman-teman ada usul ataupun ada saran bisa ditulis di kolom komentar nanti. Kalau saya sempat nanti saya beritahu ke pengelola agar bisa ditambah lagi, agar bisa ramai seperti yang dulu lagi, biar tidak hanya wisata spot foto saja. Dan sudah sekarang diberi Taman Kelinci seperti ini. Oke, dari sini kita coba lagi ke sisi sebelah utara teman-teman. Oke, untuk suasana masih seperti yang saya bilang tadi, masih pagi, jadi belum banyak pengunjung. Ini ada spot foto juga terbuat dari bambu berbentuk waru ataupun berbentuk love teman-teman, di depan dari kolam mini ini, di sebelah depan dari kolam ikan yang ada patung-patungnya ini. Dan di sini juga untuk rumputnya itu sedikit tinggi, jadi kemungkinan ini untuk perawatannya kurang ya sekarang. Jadi mungkin salah satu penyebabnya jadi wisata ini jadi sepi, terutama memang untuk fasilitas yang lain itu saya kira masih kurang ya. Harusnya untuk permainan anak itu diperbanyak lagi. Syukur-syukur kalau bisa itu ada kolam renang ataupun taman bermain air untuk anak-anak. Oke, di ujung sebelah utara itu sepertinya ada pembangunan lagi, tapi tidak tahu itu untuk apa nantinya. Dan untuk sampai ujung sana di bawah sana di pesawat itu juga kelihatannya di bego dengan alat berat. Jadi mungkin kita tunggu saja, nanti saya akan update kembali di wisata Putuk Soko ini. Dan di sini juga
sudah ada playground untuk anak-anak ya, tentunya di sini juga gratis. Dan di ujung sebelah sana untuk kafenya juga masih beroperasi. Untuk kafenya sendiri mulai buka jam 10 pagi ya sampai jam 9 malam teman-teman. Oke, jadi ini playground tentunya buat anak-anak pasti sangat senang sekali. Andaikan di playground ini bawahnya itu adalah kolam renang, tentunya pasti lebih recommended teman-teman buat berkunjung ke Putuk Soko ini. Nah, di bawah sana terdengar ada sekumpulan yang lagi senam teman-teman. Kita coba lihat ke sana. Nah, di depan kita ini untuk rumput-rumputnya terlihat tinggi, jadi tidak bagus ya. Seandainya ini rumputnya dipotong dengan rapi, pastinya kalau kita lihat itu bagus teman-teman. Nah, seperti ini untuk kafenya juga masih tutup karena memang masih belum jam 10 ya. Jadi untuk kafenya masih tutup, tapi sudah mulai persiapan. Oke teman-teman, nah di bawah sana itu sedang ada yang lagi senam bersama. Dan di bawah sana juga sama untuk rumput-rumputnya sudah tinggi-tinggi ya. Tidak seberapa rapi waktu awal ini direnovasi karena dulunya tidak ada tulisan-tulisan yang berwarna-warni itu. Terakhir kali sini mungkin sudah lama ya saya membuat videonya. Oke teman-teman, dari sini kita coba lihat ke atas melalui dari playground ini ya. Dan di sebelah playground atasnya itu juga ada gazebo-gazebo untuk bersantai. Dan di sebelah dari playground ini di bawah sana itu ada musolanya juga. Kemudian ruang pertemuan ada di bawah. Untuk kali ini saya tidak coba ke bawah karena memang kelihatannya masih sama seperti yang dulu teman-teman. Sekarang kita coba naik. Oke teman-teman, jadi untuk pantauan dari udara nanti saya taruh di akhir durasi ya untuk video drone-nya. Dan untuk video drone-nya juga terbatas karena untuk drone saya juga baterainya sudah mulai rusak. Jadi untuk video dari atas adanya saja. Oke, jadi seperti ini. Di sini juga kurang perawatan sepertinya teman-teman. Tapi memang untuk harga tiketnya juga relatif masih murah. Kemudian dari sini kita coba ke kolam ikan karena di sini juga ada kolam ikannya. Nah, untuk kolam ikannya di sini ada gazebo-gazebo juga untuk bersantai. Di bawah gazebo juga biasanya bisa dibuat untuk camping ground teman-teman. Jadi sekarang rumputannya masih hijau seperti itu. Dan di sini juga ada ya, semacam galian mungkin dibuat kolam ikan ataupun kolam yang lain. Saya juga belum tahu ini akan dibuat apa teman-teman. Nah, jadi ini galian-galian yang ada ataupun galian yang terbaru yang ada di Putuk Soko. Kalau dibuat kolam untuk anak-anak tentunya pasti sangat bisa menarik perhatian ya, karena kalau ke wisata kalau belum ada kolam untuk berenang ataupun keceknya belum afdol teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba lihat dari atas drone seperti apa kondisi terbaru dari wisata Rainbow Garden Putuk Soko, Desa Sukosari, Trawas, Mojokerto. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk pantauan kita dari atas drone. Untuk tempatnya seperti ini. Ini cuaca juga tidak mendukung. Pagi tadi sempat cerah, sekarang sudah mulai mendung tebal ya. Mudah-mudahan tidak hujan ketika saya pulang nanti. Jadi informasi lagi untuk bukanya di Rainbow Garden Putuk Soko ini mulai pukul jam 7 sampai jam 21 malam sudah buka. Dan teman-teman jika ingin reservasi ataupun booking untuk camping di sini juga bisa, kalian bisa cek saja di Instagram Putuk Soko Rainbow Garden ya. Di sana sudah ada informasi lengkapnya. Nah, seperti ini ya visual dari atas untuk
wisata Putuk Soko ini. Dan untuk lokasinya berada di Desa Sukosari, Trawas Mojokerto, ataupun di arah Jalan Raya Mojosari Trawas, teman-teman. Jadi untuk di Google Map juga sudah akurat, jadi kalian bisa klik saja di Google Map Putuk Sokosari, teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk updatean kita kali ini. Jadi semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tonton terus videonya sampai akhir durasi.